Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kayak contohnya, Bang, emang untung ya jualan di GoFood gitu. Maksudnya kan banyak banget nih komen-komen netizen yang kayak di Facebook atau yang lain-lain bahwa jualan di GoFood itu ya banyak negatifnya lah. Kemudian ada juga yang nanya, Bang, kalau saya usahanya dari rumah, dari gang sempit, bisa nggak sih? Kemudian juga ada yang nanya lagi, bisa nggak sih Bang kita jualan sembako atau bahan-bahan seperti itu? Mau tau kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana, seperti biasa kita intro dulu. Oke, kita masuk pertanyaan pertama dan ini pertanyaan yang menurut saya cukup menarik banget. Jadi tuh ada yang nanya di kolom komentar itu kayak menguntungkan nggak sih Bang di Gobis? Kok di komen di FB-nya banyak yang negatif dan juga banyak yang jarang ada orderan atau dapat orderan. Ini pun juga banyak sih sebetulnya yang nanya, Bang saya udah ikut promo dan lain-lain kok masih sepi. Bang saya udah daftar GoFood kok masih sepi. Oke, saya coba jawab sebisa saya dan menurut pengalaman saya. Ini sih masuknya menurut saya adalah niat atau fondasi bisnis kita dulu ya. Jadi teman-teman tolong dipastikan dulu di saat baru pertama kali jualan atau mau mulai usaha. Ini yang wajib diingat nomor satu. Yang namanya usaha itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak untung ya rugi gitu. Jadi ya jangan langsung berpikiran yang enak-enaknya aja gitu. Maksudnya jualan tuh udah pasti akan untung, belum tentu juga dan tidak semudah itu juga. Saya ngomong di sini pahit-pahitan aja. Kenapa? Karena ya kalau misalnya semua orang tahu usaha atau jualan itu udah pasti untung dan tidak mungkin rugi, ya saya rasa semua orang akan mau jadi pengusaha atau jadi pedagang gitu. Jadi pastikan dulu, niatkan dulu di awal bahwa harus kuat-kuat bahwa ya kalau jualan itu ya ada dua kemungkinan. Kalau nggak untung ya rugi. Kalau misalnya ragu atau takut rugi, saran saya nih mendingan nggak usah jualan. Oke, karena jualan itu juga tidak semudah itu kok. Nah, balik ke tadi, jadi menguntungkan atau enggak ya belum tentu juga, namanya juga usaha, kita harus berusaha yang lebih gitu ya. Nah, seperti tadi, jadi jangan dijadikan GoFood ini atau aplikasi ojol yang lain bahwa kalau jualan di sini itu udah pasti untung, belum tentu. Tapi menurut saya dijadikan saluran distribusi atau saluran lain untuk mendatangkan omset. Jadi meskipun teman-teman misalnya sudah jualan di offline, sudah jualan di depan rumah, omsetnya udah ada nih gitu. Kita ambil contohnya kayak misalnya nasi kuning atau nasi uduk, jualannya di rumah dulu kan, misalnya pemasukannya udah ada, misalnya sehari 200 atau 300 ribu, itu kan hanya berdasarkan orang yang lalu lalang atau orang yang lewat yang tahu tempat kita untuk jualan. Nah, kita bisa menambah pemasukan itu salah satunya dengan saluran yang lain ya, seperti GoFood dan aplikasi yang lainnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nangkep dulu ya bahwa kalau jualan di online ini atau di GoFood ini sebetulnya menambah saluran-saluran pemasukan kita yang lain itu. Kemudian Bang katanya di FB banyak yang negatif, komen-komen seperti itu. Ya itu kayak udah biasa ya, namanya juga netizen, pasti banyak aja komentar-komentar negatif. Dan belum lagi jualan di online ini, saya rasa bukan hanya jualan di online ya, ilmu bisnis manapun menurut saya, tiap tempat, tiap area, tiap lokasi itu pasti beda-beda. Udah gitu kita ngomong lagi target pasar dan yang lain-lain, pasti beda-beda. Mungkin bisa jadi jualan nasi kuning di tempat saya rame, belum tentu jualan nasi kuning di tempat teman-teman rame. Belum tentu juga, karena kan banyak faktor yang lain. Mungkin kayak misalnya jualan di kota yang memang tidak kenal sama nasi kuning gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya mungkin kebetulan juga banyak nih para netizen yang mereka tidak semulus itu jalannya. Jadi main langsung aja komen-komen negatif di Facebook atau di media sosial yang lainnya. Saran saya nggak usah dipikirin, fokus aja sama jualannya. Kemudian ada juga yang sering banyak komen, Bang sudah daftar ini, sudah ikut ini, tapi kok masih ada jarang orderan. Nah ini balik lagi introspeksi diri, bahwa jualannya sudah benar atau belum, target marketnya sudah belum atau belum, atau kalau nggak fotonya sudah benar atau belum. Karena kan banyak kasusnya gitu, saya juga tidak bisa langsung bilang oh ini sepi atau apa gitu. Jadi beda-beda kasusnya atau beda treatment ya. Jadi buat bapak ibu atau teman-teman yang baru mulai jualan, saran saya
Jangan terlalu banyak pikirin yang netizen atau banyak baca-baca kayak gitu, karena nanti nggak jadi-jadi. Oke? Cukup panjang, itu baru satu pertanyaan. Kita masuk pertanyaan yang berikutnya. Oke, kita masuk pertanyaan yang berikutnya adalah, Bang mau nanya, saya usahanya di rumahan bisa atau enggak? Ini juga banyak yang nanya, Bang saya usahanya di rumahan, saya usahanya di gang sempit, saya usahanya di desa-desa gitu. Jawabannya cukup simpel, bisa gitu ya. Karena saya juga mulai usaha adalah di garasi rumah. Jadi kalau teman-teman yang mau di desa atau dimanapun, selama ada para driver atau selama ada aplikasi GoFood itu drivernya tersedia, ya berarti bisa aja, bisa tercakup. Tapi kalau memang belum tersedia driver, ya kemungkinan besar ya tidak akan bisa, karena tidak ada yang buat untuk ngambil atau pick up orderannya atau ngambil orderannya. Jadi pastikan dulu di area teman-teman atau di area bapak ibu itu memang sudah tersedia layanan GoFood ataupun aplikasi ojol yang lainnya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga kita gabung aja ya sama yang ini. Bang, saya jualannya sembako kayak gula gula pasir maksudnya, beras dan yang lain-lain kayak gitu, minyak kayak gitu-gitu. Bisa nggak sih Bang jualan di GoFood atau di GoBiz? Kalau ditanya bisa atau enggak, ya jawabannya bisa-bisa aja. Cuman saran saya jangan, karena GoFood itu lebih ke makanan-makanan yang siap dimakan, ready to eat. Jadi makanan yang memang datang itu langsung untuk dimakan. Bukan yang kayak dulu kan sempet rame ya, yang frozen harus dimasak dulu. Memang benar waktu di saat pandemi kurang lebih seperti itu rame. Tapi sekarang kan sudah mulai, alhamdulillah ya, kita sudah masuk endemic nih gitu ya, udah mulai, mudah-mudahan amin, kita sama-sama doakan cepat normal lagi, sudah kembali ke normal lagi. Jadi makanan-makanan yang siap dimakan akan lebih laku dibanding yang harus ada proses memasak kayak dulu. Tapi tetap kok kalau bisa dipasang bisa. Kayak contohnya kita di ayam bakar Mas Kianu, kita tetap menyediakan makanan-makanan yang frozen, misalnya ayam bakarnya frozen, ayam goreng serundengnya itu di frozen buat mereka stok, tapi memang tidak selaku makanan-makanan yang saat ini sudah siap dimakan. Oke, jadi itu sudah 3 pertanyaan ya kurang lebih. Kalau saya tambahin lagi kayaknya akan kepanjangan. Saya sebetulnya uji coba dulu dengan video-video seperti ini, dijawab langsung pertanyaan apakah cukup menarik. Dan kalau teman-teman suka, boleh banget dibantu like, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi di kolom komentar, maksudnya kalau ada pertanyaan lagi boleh dicantumkan di kolom komentar. Saya akan coba jawab secepatnya mungkin. Dan kemarin juga masih banyak sih beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Nanti saya akan coba bikinkan videonya, karena penjelasan di video ini kan akan lebih lebih jelas. Kadang-kadang kalau jawab di komentar tuh takutnya penyampaiannya tuh agak sedikit berbeda. Makanya video ini nih sebetulnya uji coba saya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komentar itu akan cukup menarikkah di sesi tanya jawab seperti ini. Kalau teman-teman suka, boleh banget ya dicantumin di kolom komentar ini. Oke Kak, bikin lagi video yang berikut ini, karena itu akan bikin saya semangat untuk konten-konten atau video-video berikutnya. Oke, saya Didit, mohon pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.